dari wanita yang terluka menjadi ratu bisnis. Kisah Aisyah akan membuatmu tercengang. Jangan lewatkan episode terbaru. Judul, Istri yang Kau Campakkan, Bukan Wanita Biasa. Bab 2 Bagian 1. Author, Kine. Cantik setelah bercerai. Bu Aisyah, salah seorang pria berjas hitam yang duduk di depannya angkat bicara. Kami sudah mengatur semuanya sesuai perintah Anda. Rapat dengan Dewan Direksi akan dimulai besok pagi pukul 9. Apakah Anda ingin mengubah jadwal atau menambah permintaan? Malam itu, mobil hitam melaju perlahan meninggalkan perkampungan kecil yang selama 5 tahun menjadi tempat Aisyah mencoba bertahan. Perjalanan terasa sunyi, hanya suara roda yang berputar di atas aspal yang terdengar. Aisyah duduk diam di kursi belakang, tatapannya kosong, tetapi di dalam dadanya menyala sesuatu, amarah yang ia tahan selama bertahun-tahun kini mencari jalan keluar. Aisyah memandang pria itu dengan mata yang tajam, seolah menunjukkan sisi dirinya yang selama ini terkubur. Tidak perlu. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku ingin ini selesai secepatnya. Baik, Bu. Mobil berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat kota. Dengan gerakan anggun, Aisyah turun dari mobil, didampingi beberapa pria berjas hitam. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja dihina dan diusir dari rumah mertuanya. Aura dingin dan berwibawa terpancar dari wajahnya yang kini penuh dengan determinasi. Sementara itu, di rumah mertuanya, Bu Ratna masih bahagia atas perceraian yang terjadi antara Aisyah dan Arman. Mereka duduk di kursi teras rumah tertawa riang. Farah, kamu tahu, aku selalu berharap punya menantu seperti kamu, puji Bu Ratna sambil menatap Farah dengan penuh kebanggaan. Farah tersenyum lebar. Terima kasih, Tante. Saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk Mas Arman dan keluarga ini. Terima kasih ya, sudah membawa masuk Arman ke kantor tempat kamu kerja di Amarta Group, ucap Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Pasti berkat kamu dia bisa diterima di sana. Farah tersenyum malu-malu. Iya, Tante. Kebetulan di Amarta Group ada divisi yang membutuhkan karyawan baru, jadi saya merekomendasikan Mas Arman. Lagi pula, saya juga ingin membantunya setelah kami bertemu lagi di acara reuni sekolah bulan lalu. Oh, jadi kalian bertemu lagi setelah sekian lama? Tanya Bu Ratna dengan nada ingin tahu. Iya, Tante. Sebenarnya dulu saya dan Mas Arman pernah dekat sewaktu SMA, tapi waktu itu kami tidak sempat melanjutkan hubungan karena keadaan. Tapi sekarang, sepertinya takdir mempertemukan kami kembali, jawab Farah dengan senyum manis yang penuh arti. Oh, kamu memang jodohnya Arman, puji Bu Ratna sambil menepuk lembut tangan Farah. Ibu dengar pamannya Farah juga salah satu orang penting di Amarta Group. Iya, Bu. Beliau juga yang membantu Mas Arman masuk menjadi salah satu karyawan sana. Terima kasih, Nak. Beruntungnya Arman bercerai dan memilih kamu. Akhirnya Arman bisa menjadi pekerja kantoran lagi. Rina mantan ipar Aisyah ikut berkomentar. Yah, menikah dengan Aisyah hanya bawa sial Arman, dia terkena PHK dari kerjaan. Bu Ratna. Bu. Suara seorang wanita terdengar dari balik pagar kayu teras rumah menghentikan ocehan, Rina. Mereka pun menoleh ke arah sumber suara. Seorang wanita bertubuh gemuk berusaha membuka pintu pagar dan langsung masuk dengan napas putus-putus. Duduk dulu, Bu. Bu Ratna yang dipanggil-panggil mempersilakan wanita yang merupakan tetangganya itu untuk ikut duduk di kursi kayu yang masih kosong. Ada apa, Bu sampai ngos-ngosan begitu? Saya baru saja melihat Aisyah dibawa pergi naik mobil mewah sama laki-laki, Bu. Ibu gendut tadi berbicara dengan suara terputus-putus. Suara Arman tertawa, jangan-jangan dia mau jual diri. Bisa jadi, karena kita sudah tidak lagi menampung wanita yang tidak tahu asal-usulnya itu,
tidak heran jika dia jual diri. Suara Rina, ipar Aisyah mencicit. Maksudnya apa, Bu? Aisyah tidak lagi di sini. Si ibu tetangga gendut itu kebingungan. Bersambung.